Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat 43. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, tema khotbah hari ini yaitu kuasa salib Kristus. Apakah salib Kristus adalah kecelakaan? Apakah peristiwa yang mencekam 2000 tahun yang lalu yang tercatat di dalam sejarah bisa disebut sebagai tindakan kemartiran atau sebatas keteladanan moral dari seorang tokoh yang menyerahkan hidupnya untuk disalibkan? Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita sekalian sepakat bahwa peristiwa salib 2000 tahun yang lalu yang ditanggung dan dialami oleh Kristus Yesus Tuhan kita bukan sekedar keteladanan moral, bukan sekedar tindakan kemartiran, tetapi itu berdampak secara penuh di dalam penebusan dan keselamatan kita sebagai orang berdosa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, penyaliban Tuhan Yesus itu erat kaitannya dengan keselamatan kita untuk menebus kita dari segala dosa kita. Maka kita melihat bahwa di malam Getsemani, Tuhan Yesus bergumul secara berat ketika ia mengatakan bahwa kalau bisa cawan itu lalu daripadaku. Mengapa ungkapan sedemikian diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus tahu betapa beratnya menanggung hukuman dosa. Betapa berat dan seriusnya cawan murka Allah yang ditimpakan kepadanya untuk menggantikan kita orang yang berdosa. Tetapi saudara-saudara, dalam narasi yang kita baca hari ini, ketika Kristus menderita, menanggung hukuman dosa kita, maka narasi dengan tepat memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan detail yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di dalam Injil ini bahwa Yesus disalibkan bersama dengan
penjahat. Di sini tadi dikatakan di dalam pasal 23 ayat 33 bahwa ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara-saudara, di mata manusia, salib adalah hukuman paling hina. Apalagi di era pemerintahan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tetapi kita mendapati di sini bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan kedua penjahat. Saudara-saudara, di dalam pasal 23 juga ayat 35. Di situ dikatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi penulis Injil menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus disalibkan bersama dengan kedua penjahat kelas kakap waktu itu, maka kesan yang dibangun oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah bahwa Yesus adalah sama dengan penjahat. Penjahat, saudara-saudara, itu tidak pernah bisa mendapati simpati dari orang-orang. Penjahat adalah orang-orang yang dibenci. Orang berdosa, saudara-saudara, ketika mereka melihat orang yang paling berdosa dibanding diri mereka sendiri, maka mereka mencekam, mereka mengungkapkan hukuman yang setimpal dengannya. Ada satu kisah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam beberapa tahun yang lalu terjadilah pembunuhan terhadap seorang hamba Tuhan di Sumatera Selatan. Hamba Tuhan perempuan yang berasal dari suku tertentu. Saudara-saudara, waktu itu berita itu menjadi berita yang sangat viral dan itu memancing kemarahan warga yang merupakan satu suku dengan perempuan yang jadi korban pembunuhan itu. Saudara-saudara, bagaimana reaksi warga? Mereka mengatakan, bawalah ke sini penjahat itu dan kita akan habisi dia. Di dalam peristiwa ini, saudara-saudara, kita memang simpati terhadap korban. Tetapi orang-orang itu menumpahkan amarahnya kepada penjahat yang membuat nyawa seorang hamba Tuhan menjadi hilang. Saudara-saudara, inilah yang membuktikan kepada kita bahwa di mata orang berdosa, orang yang paling berdosa pun harus layak untuk dimurkai dan dihukum. Dalam peristiwa salib, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan penjahat. Disitulah kita harus merenungkan kondisi kita sebagai orang berdosa. Di mata manusia saja, kita dianggap sebagai orang yang paling hina, apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus bersedia menanggung itu semua untuk membebaskan kita dari kehinaan dan untuk membawa kita pada kehidupan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam narasi ini, bahwa Tuhan Yesus terlihat tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya mendapati ada 3 kelompok di sini yang meminta konfirmasi tentang kemesiasan Yesus. Siapa saja mereka? Yaitu para pemimpin agama, para prajurit, dan juga salah seorang penjahat yang menghujat dia. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan satu mukjizat ketika ia ada di atas salib? Bukankah ia punya kuasa sebetulnya? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita merenungkan bersama-sama. Ada 3 alasan Tuhan Yesus tidak turun dari salib pada waktu itu. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa kehidupan yang dimilikinya tidak pernah berakhir. Lagi pula di dalam pemberitaan tentang kematiannya, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dia akan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus tahu
bahwa rancangan keselamatan itu ia kerjakan secara tuntas dan ia pasti mengalahkan maut. Dan ketika ia menang mengalahkan maut, jaminan kehidupan kekal itu akan menjadi milik orang-orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari salib dan melakukan satu mukjizat? Karena ketaatannya pada kehendak Allah untuk meminum cawan murka Allah dalam menggantikan kita orang berdosa itu membuktikan bahwa fokus Tuhan Yesus adalah kemuliaan Bapa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nama baik, ketenaran itu bukan sesuatu yang fokus dari Tuhan Yesus. Ia menjunjung tinggi kemuliaan Bapa. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari salib? Karena dengan diamnya Tuhan Yesus, ia sedang menyatakan kepada kita sebetulnya, kepada orang percaya masa kini, kepada orang-orang yang membaca kitab Injil, bahwa diamnya dia itu sebetulnya representasi dari setiap orang berdosa ketika berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Tidak ada satu dalih pun yang bisa diungkapkan untuk membela diri. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh total menggantikan kita, menanggung seluruh penderitaan, menerima cawan murka Allah itu. Dan untuk membuktikan kepada kita bahwa ia sungguh-sungguh menebus kita. Dengan memperhatikan dua aspek tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan melihat di sini bahwa salib Tuhan Yesus memiliki kuasa. Saya mencatat dua hal kuasa salib Tuhan Yesus yang kita baca berdasarkan Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di atas salib di situ ada pengampunan. Oleh karena Yesus disalib, maka ada pengampunan. Yesus berdoa ketika ia disalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kuasa salib Kristus. Memberikan kita pengampunan, membuka pengampunan supaya kita orang berdosa ini bisa diampuni oleh Bapa. Hal yang kedua, kuasa salib Kristus kita dapati di ayat yang ke-43. Ketika Tuhan Yesus menjawab seorang penjahat yang meminta belas kasihan kepadanya. Dan Tuhan Yesus katakan, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa di atas salib juga, salib berkuasa untuk menjanjikan keselamatan kekal kepada mereka yang menaruh harapan dan percaya kepadanya. Jaminan itu ada, jaminan keselamatan itu ada oleh karena Yesus disalib. Maka saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ketika yang mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, mari kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah, yang telah menerima keselamatan yang besar dari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin.